Ditulislah oleh Fakhruddin Ar-Razi. Berdasarkan apa? Dari sumber keluarga keturunan Muhammad bin Ahmad bin Isa. Masih ditanyakan lagi. Makanya Gus Aziz Zuhri itu diem. Kenapa? Ternyata Anda belum membaca kitabnya Kiai Imad. Malah Anda katakan nganga-ngaan. Bukan nganga-ngaan itu, dan bahasa itu tidak pantas di forum yang mulia seperti itu. Nganga-ngaan. Sampai tanya sama orang Madura, saya juga orang Madura, lo pantas apa kaum dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asyarif Official. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk bersama-sama melihat bagaimana mereka ini sebenarnya tidak mampu untuk menjawab tantangan polemik nasab dan juga membantah serta mematahkan argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh Kiai Imad di dalam kajian ilmiahnya dengan judul menakar keabsahan nasab para habaib di Indonesia ini khususnya. Sehingga ketidakmampuan itu dan kepanikan itu serta kecemasan itu menyebabkan mereka mengambil langkah untuk melakukan pengkaburan, untuk menyamarkan titik poin dari apa yang dipermasalahkan di dalam pembahasan polemik nasab dalam kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bagaimana mereka mengalihkan perhatian kita dari titik poin permasalahan yang menjadi sangat mendasar di dalam keraguan yang terdapat di dalam silsilah nasabnya klan Ba'alawi, dengan cara menuduh Kiai Imad itu mengikuti kitab-kitab ulama Syiah, kemudian sekarang di framing muttabi', mencontoh, menjiplak orang-orang Wahabi seperti Syekh Murad Sukri, Syekh Mukbil, dan lain sebagainya. Apakah memang benar teori-teori ilmu nasab yang dipaparkan oleh Kiai Imad di dalam kajian ilmiahnya itu memang betul-betul seperti apa yang mereka tuduhkan, yaitu menjiplak atau mencontoh atau meniru atau ikut kepada ulama-ulama Syiah atau ulama-ulama Wahabi? Padahal di dalam buku kajian ilmiahnya Kiai Imad itu sangat jelas sekali, di mana Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu beliau mengutip dawuh, mengutip perkataan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana beliau berkata, yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratan fi hadzal nasabi syarifi wa dhabtuhu hatta la yantasibu ilaihi
sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Ini di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, juz 2 halaman 538. Silakan di cross check. Bagaimana Ibnu Hajar itu mengatakan wajib, hendaknya, kalau tidak mau dibilang wajib, hendaknya, seharusnya sebagai umat Nabi Muhammad, bagi tiap-tiap orang yang mengaku dirinya itu umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, menjunjung tinggi Nabi Muhammad, dan menjaga kehormatan dan marwahnya Kanjeng Nabi Muhammad, ayyakuna lahu ghiratan fi hadzal nasab syarif, memiliki kecemburuan terhadap nasab yang sangat mulia ini. Wa dhabtuhu, dan memastikan kebenaran setiap orang yang mengaku dirinya berintisab kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta la yantasibu ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sehingga tidak ada seseorang pun yang menisbahkan dirinya kepada Kanjeng Nabi illa bihaqqin, kecuali dengan kebenaran data dan dalilnya dan faktanya. Apakah Ibnu Hajar Al-Haytami ini Wahabi? Coba jangan memframing, jangan membodohi umat, jangan memfitnah Yai Iman. Kasihan, Anda ini orang berilmu, Anda ini orang alim. Jangan sampai ilmu Anda ini menjadi tidak berkah. Jangan sampai Anda ini kualat oleh ilmu Anda sendiri. Yang kedua, Syekh Ibrahim bin Hashim, Syekh Ibrahim bin Qasim, beliau juga berkata, wala yajuzu lil alim kitmanu ilmihi fi hadzal bab, tidak boleh bagi orang yang tahu bahwasanya ada keraguan di dalam ketersambungan nasabnya Klan Ba'alawi ini, kemudian dia diam saja merahasiakan tentang hal ini. Itu tidak boleh. Karena apa? Karena ini menyangkut harkat, martabat, marwah, dan kehormatan Kanjeng Nabi. Apa kelanjutan kata beliau? Fa amanatul ilmi wal kashfu an ikhtilatil ansabi minal amri bil ma'ruf. Amanah ilmu, amanah bagi orang yang tahu, orang yang berilmu, yang tahu tentang ilmu nasab ini. Wal kashfu an ikhtilatil ansab, untuk membongkar, mempublikasikan ada ketercampuran nasab. Minal amri bil ma'ruf, itu bagian daripada perintah amar ma'ruf, gitu loh, nahi mungkar. Jadi Anda ini menghalangi orang yang sedang beramar ma'ruf untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan kemuliaan nasabnya Kanjeng Nabi. Sampean lihat orang-orang yang mengaku sebagai zuriyahnya Kanjeng Nabi itu, betapa mereka sudah mencederai kehormatan, kemuliaan, dan harkat martabat Kanjeng Nabi yang kita kenal sebagai orang yang sangat santun, penyayang. Bahkan musuhnya saja didoakan mendapat hidayah ketika para sahabat-sahabatnya meminta Nabi untuk melaknat orang-orang kafir. Nabi tidak mau. Bahkan dia mengatakan, wa ma bu'itsu la'an sabbaban wala la'anan, aku tidak diutus untuk mencaci maki orang dan melaknat orang. Wa inna ma bu'itsu rahmatan lil alamin, tapi aku diutus untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh alam. Kasih sayang itu bagaimana? Ya bagaimana kita itu memberikan waktu, memberikan kesempatan, mengawal mereka dengan telaten, agar supaya umat Nabi ini kembali ke jalan yang benar. Minimal mereka itu mau mengucapkan kalimat syahadat. Karena dengan kalimat syahadat itu, harapan kita, mereka ini akan selamat kelak di akhirat.
Nah, berbanding terbalik dengan orang yang mengaku-ngaku sekarang ini. Suka melaknat orang, mencaci maki orang, mengkafir-kafirkan orang, melebeli orang dengan munafik, hanya karena berbeda pandangan politik. Coba Anda berpikir itu. Jadi, baca kitabnya Kiai Imad itu. Apa muqaddimah dia? Ulama siapa yang dia jadikan sumber referensi? Apakah kerangka di dalam penelitian beliau ini keluar jalur dari teori-teori ulama-ulama ahli nasab? Coba buktikan itu. Jangan langsung menuduh Syiah, jangan langsung menuduh Wahabi. Ya mungkin Anda berpikir, apa yang saya sampaikan ini tujuannya adalah kepada khalayak umum. Dan jangan lupa, di khalayak umum itu juga tidak semuanya orang awam. Banyak juga orang-orang yang nalarnya main. Janganlah pakai tuduhan itu. Kalau mau membantah, bantahlah dengan ilmu. Jangan pakai framing, jangan pakai fitnah. Gitu loh. Apa sampai enggak takut? Gitu loh. Nah, coba itu dipikir. Terus ada yang mengatakan, tidak perlu ada kitab sezaman. Yang penting ada ulama yang mengatakan. Benarkah seperti itu? Itu yang saya katakan, Anda belum mempelajari kitab-kitab nasab. Anda tidak paham teori ilmu nasab, sehingga Anda mengatakan seperti itu. Di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab, itu ada bab Al-Muqaddimatu Tsaniyatu fi Usuli Subutin Nasabi. Ya, membicarakan tentang prinsip dasar penetapan nasab. Nah, kemudian Zakar Ibnu Taqtaqi, Imam Ibnu Taqtaqi itu berkata, Imam Ibnu Taqtaqi ini adalah salah satu ulama ahli nasab. Apakah dia Wahabi? Apa dia Wahabi? Jawab itu, Wahabi kah dia? Apa kata beliau? Annan nasabah yathbutu bi thalathi tara'iqah. Sesungguhnya nasab itu akan ditetapkan dengan 3 metode. Apa 3 metode itu? Ini pernah disampaikan oleh si Wafi ketika debat di Banten. Ayyara khatta nasabatin mawthuqin bihi. Hendaknya orang itu melihat catatan ulama nasab mawthuqin bihi, yang terpercaya, yang kredibel di bidang ilmu nasab. Wa ya'rifa khattahu wa yatahaqqaqahu. Kemudian mempelajari apa yang dia lihat dari catatan ulama nasab itu. Wa yatahaqqaqahu, dan kemudian memverifikasinya. Ya, bagaimana caranya memverifikasi? Dijelaskan di dalam kitab Usul fi Ilmin Nasab yang pernah dibaca oleh Gus Jazuli dalam channelnya. Beliau membaca kitab Usul Ilmin Nasab dan juga membaca Muqaddimah fi Ilmin Nasab. 2 kitab itu. Wahabi semua itu pengarangnya. Ulama nasab itu bukan Wahabi. Apa kata beliau? Nah, Anda lihat ini. Wa indama nuhakkikun nasabah. Ini cara ya. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Taqtaqi tadi, ya, hendaknya orang itu melihat catatan ulama ahli nasab, kemudian mempelajarinya dan memverifikasinya. Bagaimana caranya memverifikasi? Diperlukan tidak kitab zaman. Nah, ini wa indama nuhakkikun nasabah, dan ketika kita itu akan memverifikasi nasab, akan mentahqiq nasab, fa innal masadira allati yumkinu an nastaqi minhan nasabah, maka sesungguhnya sumber-sumber yang memungkinkan kita bisa mendapatkan kejelasan daripadanya tentang nasab yang sedang kita teliti, yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimati. Maka wajib kita itu untuk menjadikan daripada kitab-kitab nasab yang terdahulu. Yajibu an takuna min kutubil ansabil qadimah, yang terdahulu.
bukan yang sekarang. Yang dibicarakan itu Ubaidillah yang masa hidupnya di abad keempat. Jangan bicara kitab abad 10, 11, 12, 14. Anda paham nggak itu? Jadi dibutuhkan kitab sezaman. Ini maksudnya kitab zaman itu. Lanjutannya bagaimana? Allati kutiba fi ma qabla al-asril hadis, yang ditulis kitab-kitab terdahulu itu maksudnya yang ditulis fima di dalamnya qabla al-asril hadis, sebelum masa pengakuan. Nah, masa pengakuannya klan Ba'alawi itu kan diawali dari Habib Ali bin Abu Bakar Syakran di abad ke-9 akhir. Yang diakui itu Ubaidillah bin Ahmad bin Isa yang hidup di abad keempat. Maka dilihat ada nggak, bisa terverifikasi nggak pengakuannya. Jangan menuduh kita itu membenci, jangan menuduh kita itu berdusta, jangan kita menuduh mendustakan nasab habaib, bukan. Tapi kita sedang memverifikasi betul tidak pengakuan Anda, gitu loh. Nah, kemudian bagaimana kelanjutannya? Haitsu kana nasu aqrabu ila ma'rifati usulihim au ma'rifatil mutawatirah an nasabihim ladaihim wa ladail akharin. Sekiranya orang-orang itu, ya, maksudnya ulama-ulama nasab yang catatan kitabnya kita lihat, ulama-ulama nasab terdahulu itu aqrabu ila ma'rifati usulihim, yang lebih mendekati terhadap pengetahuannya, usulihim, terhadap leluhur-leluhur yang mereka klaim, au ma'rifatil mutawatirah, atau mengetahui tentang kemutawatiran pengakuan-pengakuan itu, au ma'rifatil mutawatirah an nasabihim ladaihim, baik itu dari kalangan mereka sendiri, waladil akharin, maupun dari orang lain. Nah, ini yang disebut, ya, sumber primer dan sekunder. Itu penting. Nah, kalau di sini Anda tahu kan, sudah paham kan, bahwasanya kitab zaman itu memang ada teorinya, bukan karangan Kiai Imad. Selama ini framingnya bagaimana? Itu kan teori karangan Kiai Imad. Kiai Imad itu ikut kepada Wahabi. Anda ini, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, jangan begitulah, jangan berdusta. Kalau memang Anda belum mempelajari ilmu nasab, jangan seakan-akan Anda itu menggurui orang yang mempelajari ilmu nasab seperti Kiai Imad. Kalau Anda menggurui saya, pantas, karena saya ini orang bodoh, orang yang belum pernah belajar ilmu nasab. Baru-baru ini saja saya itu ikut menelaah, mempelajari, membaca kitab-kitab nasab dari berbagai macam sumber. Itu pun saya tidak langsung merasa wah, gitu loh. Nah, kenapa saya katakan Anda itu belum belajar ilmu nasab? Lah, buktinya Anda mempertanyakan, adakah dalilnya kitab zaman? Ya ada, ini buktinya ada kok, gitu loh. Ada, gitu loh. Jadi makanya yang jujur jadi orang itu, ini kan kajian ilmiah, ya kan? Ayo kita sama-sama mencerdaskan umat. Jangan membohongi umat. Anda ini mau mencari kebenaran atau pembenaran? Yang saya lihat di depan Banten itu, ya, kenapa Gus Abdul Aziz Jazuli setelah dia bertanya bahwasanya ini ada loh, Beb, ulama yang sampai ke Hadramut mendeteksi ada keturunan daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi ulama tersebut kok tidak mendeteksi adanya klan Ba'alawi. Jawabannya apa? Ngaco kan jawabannya kan? Ngaconya bagaimana? Lu zaman dulu kan transportasi sulit. Dan Yaman ini kan tempat yang jauh. Jarang dilewati orang. Nah, terus ada ulama itu, ya kan dia tidak sedang meneliti nasab Ba'alawi, dia sedang meneliti nasab dzurriyyah Nabi yang lain. Nah, ini kan jawabannya gimana gitu loh. Makanya kenapa diam? Karena apa? Karena ternyata seperti si Wafi, si Kiai, siapa itu namanya, saya tidak tahu, dari Banten itu. Kemudian Habib Hanif,
Itu debater. Kenapa saya katakan debater? Karena begini, orang yang berdebat untuk mencari kebenaran itu pasti akan menggunakan logika dan dalil yang benar. Karena di dalam Islam ini kita kenal kan, ada dalil nakli, ada akli. Tapi kalau debater, artinya dia itu berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menang-menangan, yaitu muter sana muter sini. Lawong yang dibahas itu Ubaidillah, kok bisa dikatakan sebagai anaknya Ahmad bin Isa? Sementara ulama-ulama dari zaman ke zaman itu belum pernah ada yang mencatat nama Ubaidillah. Terakhir yang mencatat jumlah anaknya Ubaidillah itu adalah Fakhrul Razi dalam kitabnya Asy-Syajarah Al-Mubarakah, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Lah kok tiba-tiba si Wafi itu memberikan pertanyaan, kalau begitu Ali dan Husain itu sumbernya dari mana? Fakhruddin Ar-Razi itu menetapkan nama itu. Pertanyaan itu kan sudah dijawab sama Kiai Imad jauh sebelum debat Banten. Makanya baca kitabnya Kiai Imad itu baca. Fakhruddin Ar-Razi itu, ya, dia itu hidup di wilayah di mana di wilayah itu dia itu banyak menjumpai keturunan Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad. Dia melakukan korespondensi dengan keluarga besar itu. Nah, sekarang kalau keturunan Muhammad, putra daripada Ahmad bin Isa yang ditemui oleh Fakhruddin Ar-Razi itu menjelaskan bahwasanya kakek saya itu hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain, yang domisilinya di sini, gitu loh. Kira-kira demikian teman-teman dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya tidak benci kepada siapapun, tapi saya benci kalau mereka berdusta. Saya benci kalau mereka itu sok pinter. Pinter itu wajib, tapi sok pinter itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.